Baik, melanjutkan tutorial yang lalu. Kali ini kita coba membuat query design, khusus query design untuk limestone. Baik, kita mulai buka surpaknya. Lanjut kita pilih direktorinya untuk kerja. Yang lalu itu posisi di Data Query set as directory yang atas. Oke, set as yang atas ya, set as work directory. Oke. Berikutnya buka menu block model, open block model yang sudah kita punya. Oke, berikutnya buka menu surface design, toolbarnya dibuka classic slicing, terus create geser, terus buka lagi toolbar edit. Oke, saya kira cukup ini supaya nggak ngabisin tempat. Gesernya disesuaikan kebutuhan. Nah, ini cukup, jadi layarnya lebih lebar. Oke, pertama kita buka dulu block model, display block model. Yang lalu kita sudah punya constraint terhadap high grade CAO. Kali ini kita buka high grade CAO nya new graphical. Pilih dulu resource yang kita mau estimasi adalah, yang telah terestimasi adalah limestone 1 dan 2. Open, apply. Oke, sekarang kita display color by attribute. Pilih CAO, scan. Ini intervalnya 1 ya, 0,50, 0,50, 0,56 sampai 0,7. Interval 1 kita geser, rubah menjadi interval 2, di refresh. Oke, jadi ada interval per 2. Yang mulai high grade merah, mediumnya biru, terus low grade nya kuning. Next, yang di bawah kita kasih warna hijau aja, hijaunya agak terang sedikit. Oke, apply. Warnanya belum terlihat karena masih ada triangle. Kita hide triangle-nya. Ya, seperti ini posisinya, diputar-putar. Nah, di sini ada celah karena di sini ada claystone. Jadi kalau kita nambang berikut claystone, tentu cost-nya akan bertambah. Kita untuk tahun-tahun awal kita buka pit yang tanpa ada limbah dulu, jadi fokus ke ke cost yang paling murah dulu. Karena itu kita display, kita cut kita lihat sini, kita cut misalnya ini kita mau potong, kita kasih cut di 700. Jadi display new graphical Z above 700, add
ya seperti itu. Nah ini kita cut. Setelah di cut ternyata kita cukup nambang yang blok yang warna merah yang pertama, berarti kita tidak melakukan kegiatan penambangan di blok yang ini. Yang atas ini adalah terumbu, berarti kita display lagi, kita pilih terumbu saja, new graphical constraint, masuk ke limestone 1. Oke, yang terumbu ini limestone 1. Iya. Ya, oke, khusus limestone 1. Berikutnya ditampilkan topografi, kontur, ya, kontur. Ya, dari sini kita coba cek kontur di posisi 700 kita cek inquiry point property, kita coba lihat batas warna biru ini, warna biru bagian barat, klik 701, berarti dia geser sedikit 700 ke arah kanan, berarti ini kontur 700. Nah, selanjutnya kita hide face-nya, kita hanya munculkan triangle-nya saja, ya, gitu ya, jadi hanya kelihatan triangle. Next kita buat boundary. Boundary bisa masuk ke main graphic layer dengan diklik 2 kali, atau kita tampilkan yang boundary yang saya sudah buat. Ini adalah boundary query ya, sebagai acuan kita coba buka saja ini ya. Jadi editor layer editnya langsung pindah ke boundary query 1. Nah, di sini saya sudah buat. Sekarang kita coba buat caranya. Jika ada yang belum punya, sebaiknya kita mulai aja dari main graphic. Jadi ini sebagai acuan bagaimana membuatnya. Jadi kita start di 700. Tadi sudah dipastikan bahwa kontur yang ini adalah level ketinggian 700. Berikutnya kita masuk ke create, digitize, properties, kasih 700. Oke, apply. Kita ikuti boundary yang sudah pernah saya buat dengan cara langsung create new point. Katakanlah agak di dalam sedikit. Ini bisa mepet sedikit ke kontur yang 701. Usahakan starting dari clockwise supaya nggak perlu di setup lagi. Jadi ini kita sudah punya boundary yang clockwise, dan usahakan boundary yang dibuat itu tidak membentuk sudut-sudut tajam pada jalur RAM. RAM adalah jalur jalan yang direncanakan naik dari floor pit ke up kontur ya, menuju kontur. Nah, ini kita luruskan. Usahakan lurus. Nah, selanjutnya ini start RAM, kita ikuti saja.
jangan lupa ini posisinya tidak snap ya poinnya, jadi ini kita tidak snap kemana-mana karena elevasi sudah ditentukan dari awal, elevasi pitnya. Ini dibikin lebih smooth. Udah ending ini. Oh, dia melewati kita undo. Oke, ini garis awal tadi pertama kita buat. Lanjut close saja ini segmen. Iya. Baik. Berikutnya setelah ini jadi boundary, kita save dulu. Save. Ketikkan boundary query. Di sini sudah ada satu yang tadi kita punya, yang punya saya. Kasih ketik boundary 2. Oke. Boundary query 2. Save, apply. Oke, reset dulu semua grafik. Lanjut munculkan boundary tadi, boundary query 2 yang kita buat barusan. Berikutnya kita rapikan dulu pojok-pojok yang terlalu tajam. Edit, ini terlalu tajam. Kalau misalnya supaya lebih smooth, tambah titik. Tambah lagi titik supaya smooth. Move point, kita pilih move point. Oke. Yang kira-kira masih tajam-tajam dirapikan lagi. Move point. Ya. Ini kurang smooth. Oke, saya kira cukup. Save. Oke, proses membuat pit design ini perlu waktu, atau query design ini cukup lama, jadi saya tidak skip video, langsung kita start dari 0 sampai finish pit desainnya, query desainnya. Berikutnya ke pit design, select slope method. Pilih yang desain slope, artinya ini kita secara manual kita isikan. Kecuali sudah ada data geoteknik, kita punya slope string. Data geoteknik tuh berapa slope sebelah utara, band slope yang harus dibuat, berapa yang sebelah selatan, timur, barat. Nah, nanti pakai ini. Tapi sekarang kita langsung desain slope tanpa data geoteknik. Kita apply. Selanjutnya set subgradient, ini pakai saja 60, berarti single bands di sini kemiringannya 60 derajat. Karena ini batuan keras, 60 derajat cukup aman. Kecuali yang soft harus bikin 45, kita bikin 60. Lanjut load DTM surface, pilih DTM-nya datop yang dahulu kita pernah buat. Oke, yang DTM-nya kita upload. Oke, berikutnya kita lihat masing-masing boundary ini elevasi terhadap topografi, berapa spasinya, apa displacementnya, dan berapa meter display. Oke, di sini minus 88 dari topo, minus 90. Kita lihat yang paling tinggi, yang berarti di pojok ini kemungkinan. Yang lain 76, 55. Di sini mendekati 0, berarti ini 1. Jadi setiap bikin query kita harus kontrol
display hintnya, berarti di sini jalur kita mendekati ke pintu keluar ya, 091. Ini kan cuma selisih 1 meter, ini jalur tempat keluar angkutan truk ya. Jadi kurang lebih nanti arah di sini. Tapi kalau secara grafis dan kontur ada posisi lain, ya kita set up lagi posisi outnya. Oke, height design hintnya. Next kita lihat RAM ya, bikin new RAM. Pilih pojok 1 terus pojok 2. Oke, ternyata di sini sudah punya RAM dengan lebar 15 meter. Terus anti clockwise. Kecuali kita mau bikin, karena ini arahnya berputar berlawanan arah jarum jam, ini dibuat anti clockwise. Kalau RAM-nya arahnya ke sana terus kita kasih clockwise, nanti berantakan desainnya. Selanjutnya ini gradient bisa diisi 1 banding, ini saya buat untuk 8%, berarti 1 dibagi 12,5 adalah 8%. Pilih inside edge, pilih to, apply. Oke, selanjutnya kita cek RAM propertinya yang kita masukkan. Ya, ini RAM propertinya ya, string 100 tadi, anti clockwise 15 untuk lebar RAM, gradient 12,5 dan sebagainya. Oke, cancel. Berikutnya kita nggak pakai 2DTM, jadi 2DTM ada risiko garisnya nanti akan membentuk tajam-tajam, jadi saya bikin bench height langsung. Bikin bench pakai 2DTM surface juga bisa, tapi saya kali ini buat bench height langsung tanpa snap ke topografi. Jadi ini langsung saja dibuat apply, naik 10 meter, apply ya. Begitu juga berm, expand berm. Sebentar, expand bermnya. Oke. Ini dipilih tidak data jet up to DTM, tapi dibikin aja always ya, dengan lebar berm 5%, 5 meter maaf. Oke, kita apply. Oke, berikutnya bench height kedua. Untuk memastikan ornya masih sesuai, kita display blok modelnya, apakah ornya di dalam atau di luar. Oke, ternyata masih di dalam ya. Yang di luar ini abaikan dulu, kita bikin pit pertama, query pertama ini. Oke, expand berm lagi. Expand berm. Oke, ini kita nggak berharap jalan naik ke atas, karena nanti nggak ada tujuan keluar. Walaupun sesungguhnya ini sudah melewati garis kontur, garis topografi original, kita cek. Ya, dia sudah 32,4, 32,2, tapi di sini dia masih di bawah, masih minus 68, berarti belum naik ke di atas topografi. Kita lanjutkan terus. Nah, jadi ini dibalikan saja. Kita lihat yang di sini masih minus 39,
minus, masih minus berarti dibalikan, bikin jalan putar di berm, add switchback berarti ini jalan berputar ya, aturan yang lain tetap, apply ya, kita lihat bermnya apakah ada yang bengkok, masih lurus, kita lanjut ke di bench. Oke, setelah bench kita pasang lagi berm. Yang kita buat ini adalah final pit ya, jadi untuk buat mangkoknya, mangkok akhirnya, jadi pasca tambang nanti seperti ini, karena mau hitung volume atau resource di dalam mangkok. Next, berm. Oh, bermnya sudah ya. Kalau ragu kita lihat bermnya seperti ini. Kalau dia flat, rata berarti ini berm, tapi kalau dia membentuk ketinggian seperti ini. Nah, ini berm gitu kan. Nah, oke. Tapi dari garis merah ke oranye ini adalah bench, ketemu bench lagi, terus rata berm. Berarti berm sudah kita buat. Lanjut kita ke expand ke bench. Oke, kita cek lagi. Yang tadi kita hide dulu, kita coba cek elevasi minus 22, masih jauh. Ini sudah plus, berarti kita nggak perlu tembus sampai sini jalan, tapi kita bikin jalan putar. Expand berm, add switchback. Oke. Oke. Expand bench. Expand berm. Expand lagi benchnya. Terus saja, nggak usah khawatir ditambah, nanti kita tinggal cocokkan. Karena nanti boundary pit ini akan kita klip di batas OR. Ini kita mau tampilkan stringnya di atas topo. Kita cek lagi height, masih 39, masih perlu 4 bench lagi. Ini kita edit supaya lurus. Jadi kalau bisa edit tuh di posisi berm, menyempitkan atau melebarkan. Ini kita expand, kita lebarkan, diluruskan saja supaya drawing grafisnya ini tidak terganggu, ada spek-spek menyulitkan nanti pada saat membuat TTM. Oke, ini expand berm. Oh ini sorry, tadi dia di kita tadi DTM yang kita edit, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Expand berm dulu, baru expand bench. Ya, kita bikin switchback lagi, switchback. Oke, mungkin 2 bench lagi sudah ada di atas. Expand bench, expand berm.
Satu lagi bench. Dicek elevasi spasi terhadap topo. Masih minus 10, perlu tambah 2 bench lagi. Expand berm. Ini bengkok sedikit, diluruskan. Dua bench lagi tembus ini. Expand bench. Expand berm. Ini kita rapikan, luruskan. Ini bisa disempitkan sedikit aja. Oke. Lebar dikit. Oke. Kita langsung expand bench satu lagi. Oke. Selanjutnya escape, pencet kalau sementara kita hold dulu. Untuk ini kita hide, display lagi. Minus 7, 6, 12, berarti ini sudah di atas. Tapi kita tambah yang supaya betul-betul naik. Misalnya katakanlah 10 meter, di atas 10 itu aman. Karena topografinya kita tidak snap semua berdiri ini kan. Kita tambah satu bench lagi, satu berm. Ditambah satu bench lagi. Oke. Height kita tambahkan. Oke. Minus 13, plus 13, yang lain otomatis sudah plus semua. Ya. Berarti sampai sini query design selesai. Langsung kita tinggal escape dulu, save file, beri nama. Saya sudah punya di sini query design ori 1, berarti kita bikin kasih nama query design query underscore design new gitu aja, new ya, new 1, berarti ini yang kita baru buat hari ini. Save, apply. Oke, kita plan view, berarti semua ada masuk. Ya, ada orang yang tidak masuk untuk next penambangan. Oke, kita reset grafik, munculkan tadi query new, yang ada new. Oke, ini kita munculkan query new. Berikutnya diedit layer, clean, crossover, pilih apply. Oke, kasih mark warna merah, apply. Dia ada yang crossover. Untuk mengeceknya, menghilangkannya, kita pakai file tool, check for common point. Oke, pilih query yang new tadi. Oke, query dash new. Ini dikopikan saja, kita nggak perlu bikin file baru, paste. Oke, nama yang sama, apply, yes. Reset grafik,
kita cek lagi. Kalau masih ada, kita coba saja nanti untuk membuat ini masih ada. Biasanya sih sudah bersih nih. Kita coba cek dulu inquiry point property string terluar. String terluar di sini di 26. Oke. String terluar ini untuk sebagai batas bendari kita mau bikin DTM. Ya. Lanjut surface DTM file function create DTM from string file. Oke. Query new tadi kita munculkan yang mau dibikin DTM-nya. Yang lain tidak dirubah, ini tetap. Ini pilih lagi query new. Ini adalah kita klip DTM yang akan dibuat menggunakan boundary stringnya yang kita pilih tadi yang 26. String keluar. Apply, kalau ada notifikasi berhasil, mudah-mudahan. Kalau ini ternyata berhasil karena breakline-nya sudah yes, perform breakline test yes juga. Oke, clear. Selanjutnya kita coba buka DTM-nya. Ya, seperti ini DTM-nya. Oke. Nah, ini DTM kayak seolah dalam, nanti kita cut. Berikutnya kita munculkan topo DTM ya, DTM-nya. The top query DTM. Berarti dia si query yang kita buat posisinya ada di atas daripada topo. Oke, berikutnya kita coba buat line section antara topo dengan query. Ini pilih DTM datopnya, ini pilih query new tadi. Oke, di sini beri nama supaya berurutan. Jadi query dash kasih new line sec 1. Oke, kasih number stringnya 1. Apply. Selesai, kita coba yang ada line sec-nya ya, section query dash. Oke, ini kita sudah punya boundary. Kita hide saja dulu yang lain. Oke, ini sudah punya boundary. Memang agak tajam karena dia memotong. Oke, berikutnya kita potong pit yang query yang tadi sudah dibuat. Query yang query dash new kita potong dengan string 1. Oke. Caranya masuk ke file tool, apply boundary string, define boundary string. Kita pilih yang query yang ini ya, yang baru kita buat, yang new. Pilih stringnya dia 1, terus query kita pilih yang new ya, query dash new ya. Di sini nanti kopikan dulu, paste, underscore clip, berarti query-nya dipotong. Kita mau motong data di inside bukan outside ya, berarti data yang dipilih adalah inside di dalam string 1. Apply.
Oke, selesai. Kita reset grafik. Query dash new 1 kita munculkan. Oke, seperti ini. Berikutnya tadi query line sectionnya kita buka juga. Nah, kita berharap seperti ini kan, ada garis tutup, garis terluar, string terluar. Oke, kita reset, kita gabungkan dengan cara ini line section dengan query new. Nah, ini this new line section dengan query dash new clip. Tekan kontrol, pilih yang query-nya. Jadi dua-duanya ini kita tekan kontrol, seret langsung ke layar. Oke. Nah, ini dia langsung posisi di main graphic layer. Nanti si string terluar ini akan kita sebagai batasan untuk ngeklip jadi DTM. Jadi ini harus dirubah karena kita punya dua string di sini. Kita cek saja. Yang bawah ini string 1, sementara yang terluar di sini string 1. Jadi string terluar kita rubah menjadi string agak tinggi aja. Katakanlah string 50 supaya mudah diingat. Oke. Dipilih string 50 ya. Apply. Oke, dia tetap warnanya masih putih. Save file. Kita cek. Oh, save-nya harusnya oke, clipnya udah berikut ini. Kita harus, ya sudah nggak apa-apa. Jadi kita punya file query dash new clip 1 ya. Berarti sini sudah namanya sama. Kita reset. Berarti ini yang sudah mempunyai boundary terluar. Oke, nggak apa-apa ini. Kita cek lagi string terluar. Oke, string 50. Clear. Kita cek lagi layer clean crossover. Dia masih ada, ini kelihatannya bawaan yang desain, query design yang lalu. Di antara boundary ini tidak ada masalah dengan crossover, jadi ini kita bisa buat langsung DTM. Surface, create DTM from string file, pilih query dash new clip 1. Ini kopikan ya, jadi file yang sama tapi kita stringnya tadi sudah kita rubah, yang terluar adalah 50. Oke, apply. Good. Tidak ada notifikasi breakline. Breakline-nya yes semua. Oke, lanjut. Tadi yang clip, ini yang DTM clip kita munculkan ya. Oke, ini DTM yang sudah aman, yang bisa dibuat untuk menghitung reserve estimation. Oke, ya. Sekarang di database, raw database kita, high grade resource, ini limestone 1, limestone 2 ya, totalnya ada 60 juta 6 ton. Sekarang kita mau lihat khusus yang di resource, khusus untuk untuk blok limestone 1, maksudnya limestone 1 aja yang kita mau hitung resource-nya berapa gitu kan. Oke, kita langsung blok
model report, kita hitung resource-nya dulu. Last value for output kalau yang sudah punya memori, kalau belum diketik. Perhatikan ini formatnya jangan berubah. Nah ini kita berubah resource limestone 1. Oke. Resource limestone 1. Oke, material ini biarkan, nggak perlu dirubah. Yang ini semua juga tab-tabnya tidak perlu dirubah. Apply. Nanti kita setupnya di block model. Constraint, pilih. Ini pilih DTM. Not above, the top. Ini pilih not above. Add, ya, not above. Berikutnya ini harus DTM. Oke. Ini harus ulangi lagi, harus DTM nih. Clear. Oke. Berikutnya constraint. Inside kita sudah punya limestone 1. Ya, ini. Add. Terus kita kita nggak perlu rubah lagi, sudah kita mau hitung saja resource, total resource, ada limbah dan apanya macam-macamnya kita biarkan, kita gabungkan, mudah-mudahan limbahnya kecil. Ya, dia perlu proses berhitung. Oke, ini ternyata sudah muncul untuk limestone 1 saja. Reef, kita mau nambang limestone 1 yang reef. Ini kita copy ke database kita. Paste di sini. Resource limestone 1. Oke. Kita lihat datanya lebih mudah dibaca. Kasih 2. Oke, kita 23,1 juta ton. Cukup besar ini. Di save dulu. Ini kita dan save. Oke. Jadi kita total limestone 1 dan 2 60 juta, tapi kita mau nambang di limestone 1 saja, cukup besar ini. Oke, kita mulai ke perhitungan berdasarkan query design. Ini remove all graphical.
Ya, oke, ternyata dia posisinya di dalam. Kita ke new graphical, DTM aja, DTM dattop tadi, pilih not above ya, terus DTM lagi, yang query dash new clip ya, query dash new clip, add, ini harus above, kita ketikkan reserve karena sudah didesain pitnya menjadi reserve, reserve query dash new, query dash underscore new. Oke, satu. Jadi nanti kita mereferennya pakai ini untuk perhitungan-perhitungan untuk memudahkan apply. Ya, ini material yang sudah terkat di dalam mangkok query design new clip 1. Sekarang selanjutnya kita berhitung. Ini tidak dikonstrain kadar lagi karena nasibnya nanti tergantung pit design yang query design yang kita buat. Kecuali nanti main schedule-nya baru diatur untuk supaya grade tertinggi bisa dipisahkan dengan grade rendah. Semoga ini query-nya optimal hasilnya. Kita coba, kita munculkan dulu seperti ini. Kelihatannya masih ada Claystone ikut terlibat dalam query design ini. Kita coba lihat. Oke. Ya. Kita coba block model, report, last value. Di sini kita rubah reserve. Query dash underscore new 1. Oke. Apply. Nah, ini kita Z-nya di bawah nggak perlu dirubah, tapi kita mau bikin supaya dia tahu informasi per 10 meter. Disesuaikan rencana penambangan kedalaman lubang bor, katakanlah average di 10 meter. Apply. Kita pilih constraint yang query reserve tadi ya, reserve query dash new, add, apply. Ya betul, ternyata Claystone terlibat dalam penambangan ini, ikut tertambang. Berarti nanti grade-nya totalnya average-nya berubah karena dia ada kadar 0 ikut terestimasi, nanti kita rubah. Oke, sekarang kita copy saja dulu ini. Copy ke database, paste. Ya, ini kasih nama reserve query dash new. Oke, query dash new. Ya, save.
Oke, kita lihat struktur datanya. Jadi si claystone ini dia menjadi batuan pengapit atau pengotor. Berarti ini kita geser yang limestone yang bernilai ekonomis, digeser ke posisi sebelah kanannya. Jadi limestone volume geser semua. Tapi dengan syarat yang punya kadar di atas 50. Kalau di bawah 50 kita tinggalkan di posisi sebagai limbah di sini. Sini limestone geser. Terus nanti semua digeser. Ya, ini karena makan waktu saya skip aja videonya. Ya, ini semua sudah saya geser. Yang di sini dijadikan batuan pengapit atau waste gitu ya, waste. Yang ini kita berikan ore atau high grade ya, high grade limestone. Oke. Tapi kita nggak butuh informasi ton di sini dan nilai kadar, jadi ini kita delete. Kita butuh volume saja untuk waste. Oke, ini kita bikinkan ya. Selanjutnya ini semua coba di format number. Iya. Nah, ini kan posisinya ada subtotal di masing-masing bands ya. 700, 710 hingga 810, 820 masing bands ada subtotal. Ini kita auto sum langsung ke posisi ini, select. Jadi semua tersum juga sama. Oke. Berikutnya ini juga kita sum juga. Ini sum juga. Ini maunya ke bawah, kita tarik atas dikit. Oke. Ini oke, videonya ya, format data sudah selesai. Semua yang posisi limestone dengan kadar high kita geser sudah. Sementara posisi yang waste itu low grade tetap di posisi kolom waste. Selanjutnya kita karena sudah punya subtotalnya masing-masing sudah diperbaiki. Kayak misal ini kita contoh. Nah, dia sudah posisinya betul. Lanjut kita grand total, auto sum. Grand total auto sum kita pilih. Misal oke, auto sum ini subtotal saja yang dipilih. Ya, sudah punya all subtotal menjadi grand total. $10 juta 10 juta ton kita punya reserve yang bisa ditambang, high grade reserve dengan waste di 2,773. Berarti di sini kita tulis saja stripping ratio. Stripping ratio di sini kita tulis OB atau waste per ton.
batu gamping, berarti dia 1:0,26. Jadi sekitar di bawah 1 masih oke ya, tapi cukup besar sebetulnya. Kalau bisa nanti dikurangi lagi di bawah 26%, anggaplah kan jadinya. Oke, nggak apa-apa kita start seperti ini, tapi ini bagaimana menghitung grand total yang sudah terrefraksi, terpisah dalam reformat tabel kan. Cara menghitungnya adalah dalam kurung lagi dari atas, ton dikali CAO. Oh sorry, ini harus sama dengan dulu. Oke. Ton dikali CAO dalam kurung ditambah seperti ini, terus dalam kurung dulu dikali kadar dalam kurung plus dalam kurung ditambah dalam kurung ditambah dikali 54 ditambah dikali 54 ditambah kurung dikali ditambah lagi dalam kurung dikali terus tambah lagi sedikit lagi tambah one more oke, kurung tutup dibagi ton total dibagi 10.500.000. Nah, kita punya average yang dikoreksi dengan ton masing-masing refraksinya 54623. Syarat ini kita geser semua ke ton. Subtotal ini salah ini. Ini yang salah.
sebenarnya sama aja karena datanya nggak ada lagi, tapi kalau ada data di atasnya pengaruh. Oke, ini cuma perkara posisi data ya, tapi kalau eh, secara hasil akhir sama, jadi subtotal masuknya. Ini subtotalnya belum saya hitung, tapi kurang lebih coba kita hitung dulu. Ini salah ini. Satu. Ini kok autosum di situ. Autosumnya di sini. Ini geser. Oke, ternyata silikanya 1,63 masih tinggi. Tertinggi di 740, 750. Elevasi itu berarti elevasi di bawah ini cenderung silikanya tinggi. Jadi nanti main plan disesuaikan supaya di bawah 1. Oke, sampai sini untuk reserve pada query design. Jadi nanti pada video yang akan datang kita coba tambang yang optimal dengan membuat main schedule di tahun pertama. Baik, terima kasih, sampai jumpa.